Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zervan. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama membahas topik mengenai interferensi. Seperti yang kita ketahui bahwa interferensi merupakan fenomena bergabungnya dua atau lebih gelombang membentuk suatu gelombang yang baru. Untuk lebih memahami peristiwa interferensi, saya akan menampilkan ilustrasi mengenai fenomena tersebut. Jadi, pada gambar ini merupakan gambaran dari dua buah gelombang yang mengalami fenomena interferensi dengan menggunakan prinsip superposisi atau penjumlahan gelombang-gelombang. Apabila saya putar animasinya, maka kita akan peroleh gambaran sebagai berikut. Jadi, terlihat bahwa ada dua buah gelombang yang memiliki arah rambatan yang sama, yakni sama-sama merambat ke sebelah kanan. Nah, apabila kedua buah gelombang ini bertemu, maka akan menghasilkan suatu pola gelombang yang baru, yakni pola gelombang yang berwarna hijau, yang lain merupakan gelombang hasil interferensi atau dikatakan sebagai gelombang hasil superposisi. Oleh karena itu, kita akan mengkaji secara lebih dalam mengenai fenomena interferensi berikut. Hal yang pertama adalah kita akan mendeskripsikan pergerakan gelombang tersebut melalui pendekatan matematis. Yang pertama, untuk gelombang Y1 memiliki persamaan gelombang Y1 sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan asin Kx dikurang omega T. Sedangkan Y2 sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan asin Kx kurang omega T ditambah dengan psi, di mana psi ini merupakan besaran yang menyatakan fase awal atau keadaan awal dari sebuah gelombang. Jadi, untuk kasus ini, kita lihat bahwa persamaan gelombang Y2 memiliki fase awal psi terhadap gelombang awal yang pertama. Selanjutnya, apabila kita ingin menentukan gelombang hasil superposisinya, maka cukup menjumlahkan persamaan gelombang pertama ditambah dengan persamaan gelombang yang kedua. Maka alhasil kita akan memperoleh suatu gelombang hasil superposisi, yakni Y sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan 2A cos psi per 2 dikali sin dalam kurung Kx kurang omega T ditambah psi per 2. Berdasarkan persamaan ini, kita akan mencari dua titik maksimum. Yang pertama, terlihat bahwa persamaan superposisi ini akan bernilai sama dengan 0 jika variabel psi bernilai sama dengan pi. Jadi, apabila kita mengganti besaran psi dengan pi, maka nilai cos psi per 2 akan memiliki nilai cos pi per 2, yang tak lain adalah cos 90 yang nilainya sama dengan 0. Jadi, berapapun angkanya, apabila dikalikan dengan 0, maka akan menghasilkan hasil gelombang superposisi yang bernilai sama dengan 0. Titik kedua, yakni apabila psi-nya bernilai sama dengan 0. Apabila psi bernilai sama dengan 0, maka suku cos psi per 2 akan menghasilkan cos 0 yang tak lain sama dengan 1. Sehingga bisa dikatakan nilai dari superposisi gelombang Y xt akan bernilai maksimum apabila nilai psi-nya bernilai sama dengan 0. Untuk lebih jelas, silakan untuk perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan satu dari jenis fenomena interferensi, yakni dikatakan sebagai interferensi konstruktif. Terlihat bahwa keadaan dari gelombang berwarna biru dan gelombang berwarna 2 adalah sama, sehingga bisa dikatakan bahwa fase gelombang kedua terhadap gelombang pertama sifatnya sama, sehingga nilai fasenya itu sama dengan 0. Apabila kedua buah gelombang ini dijumlahkan, maka kita akan menghasilkan suatu fenomena interferensi konstruktif, atau akan diperoleh suatu gelombang yang baru yang merupakan hasil penjumlahan dua gelombang awalnya. Sedangkan apabila gelombang kedua memiliki
bentuk yang sama sekali berbeda sebesar 180 derajat dari gelombang yang pertama, maka akan diperolehlah suatu gelombang interferensi destruktif. Jadi terlihat syarat supaya interferensi destruktif terjadi apabila fase gelombang kedua berbeda sebesar pi derajat atau berbeda sebesar 180 derajat terhadap fase gelombang pertama. Sekarang kita akan mengamati bagaimana peristiwa interferensi dari dua buah gelombang yang bergerak dengan arah yang sama tetapi memiliki posisi dan fase awal yang berbeda. Oleh karena itu, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan gelombangnya. Untuk persamaan gelombang pertama dituliskan Y1 sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan asin dalam kurung Kx1 dikurang omega T ditambah psi 10. Sedangkan persamaan gelombang kedua sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan asin dalam kurung Kx2 dikurang omega T ditambah psi 20, di mana psi 10 dan psi 20 tak lain merupakan fase awal untuk masing-masing gelombang. Jadi, terlihat bahwa Y1 dan Y2 merambat dengan frekuensi yang sama. Apabila persamaan Y1 dan Y2 ini saya sederhanakan, maka saya bisa menulis ulang persamaan tersebut menjadi Y1 sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan asin psi 1 dan Y2 sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan asin psi 2. Dari sini bisa kita ketahui bahwa psi 1 tak lain merupakan Kx1 dikurang omega T ditambah psi 10 dan psi 2 tak lain merupakan Kx2 dikurang omega T ditambah psi 20. Selanjutnya, apabila saya ingin mencari selisih fase dari psi 2 dan psi 1, maka bisa saya tuliskan delta psi adalah psi 2 dikurangi psi 1, maka akan diperoleh delta psi sama dengan 2pi dikali lambda x per lambda ditambah dengan delta psi 0. Sehingga dari persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan fase tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan fase awal dari masing-masing gelombang, tetapi juga dipengaruhi oleh beda lintasan dari masing-masing gelombang. Untuk hal ini ditandai dengan variabel delta X. Oleh karena itu, kita akan mengkaji kedua jenis dari beda fase tersebut. Yang pertama, yakni bagaimana untuk sumber bunyi yang sama. Apabila sumber bunyinya yang sama, maka otomatis kedua buah gelombang tersebut memiliki fase awal yang sama, sehingga beda fase di antara keduanya bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, besaran yang mempengaruhi beda fase tak lain hanyalah besaran beda lintasannya saja atau delta X. Sehingga berdasarkan persamaan sebelumnya, interferensi konstruktif dapat kita capai apabila nilai dari selisih fasenya itu bernilai 0, 2pi, 4pi, atau bilangan genap dari pi. Oleh karena itu, supaya hal ini terpenuhi, maka nilai delta X yang memenuhi adalah N dikali dengan lambda. Sehingga bisa kita simpulkan, syarat supaya terjadinya interferensi konstruktif selain memiliki beda fase yang 0, juga selisih beda lintasannya haruslah sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Untuk yang kedua, interferensi destruktif terjadi apabila nilai selisih fasenya bernilai sama dengan pi, 3pi, 5pi, atau n kurang setengah dikali dengan 2pi, di mana n-nya kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana n ini menyatakan orde interferensi untuk konstruktif ataupun untuk destruktif. Sehingga dengan nilai delta psi ini beserta syaratnya kita peroleh
syarat agar interferensi destruktif terjadi, yakni selisih lintasan antara gelombang pertama dan gelombang kedua haruslah bernilai N dikurang setengah dikali dengan lambda, di mana N menyatakan orde interferensi destruktif untuk gelombangnya. Sebagai contoh, untuk orde pertama maka cukup mengganti N sama dengan 1, maka akan diperoleh interferensi destruktif pertama terjadi apabila kedua gelombang tersebut memiliki selisih atau beda lintasan sebesar setengah panjang gelombangnya. Untuk orde kedua, maka cukup mengganti N sama dengan 2, maka akan diperoleh nilai delta X-nya itu adalah 3,5 lambda. Begitupun untuk nilai orde-orde selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas suatu eksperimen yang dilakukan oleh Young mengenai interferensi, terkhusus pada interferensi celah ganda. Terlihat bahwa di sini digunakan dua buah celah, yakni S1 dan S2, yang terpisah jarak sejauh A. Adapun layar ditempatkan pada jarak L dari celah yang bertujuan untuk menangkap pola interferensi yang terjadi. Kenapa digunakan dua buah celah? Hal ini dikarenakan supaya sumber cahaya atau sumber gelombang dari S1 dan S2 memiliki sifat yang koheren, yang berarti bahwa kedua buah gelombang tersebut memiliki fase awal yang sama, sehingga yang mempengaruhi peristiwa interferensi destruktif dan konstruktifnya tak lain hanyalah variabel delta X atau beda lintasannya saja. Oleh karena itu, kita akan menganalisis gelombang interferensi yang terjadi pada titik P sejauh X dari titik pusat O. Oleh karena itu, diperolehlah persamaan gelombang untuk sumber pertama, yakni Y1 sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan A cos dalam kurung omega T dikurang KL1, dan persamaan untuk sumber kedua, yakni Y2 sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan A cos omega T dikurang KL2. Apabila kedua buah gelombang ini saya jumlahkan, maka dengan memanfaatkan identitas trigonometri, kita akan peroleh gelombang superposisi pada titik P sejauh X dari titik O adalah sebagai berikut. Karena pada kenyataannya terlihat bahwa panjang layar L jauh lebih besar dari jarak kedua celah A, maka bisa kita asumsikan garis S1 dan S2 memiliki sifat paralel satu sama lain dan membentuk sudut theta yang sama. Sehingga berdasarkan asumsi ini diberikan bahwa nilai L1 nilainya akan mendekati sebesar L dibagi dengan cos theta, begitupun juga dengan nilai dari L2-nya. Selain itu, nilai L2 ditambah L1 nilainya akan mendekati seperti nilai 2L dibagi dengan cos theta. Sehingga dengan menggunakan kedua persamaan ini, maka kita akan peroleh persamaan superposisi dari dua buah gelombang yang berinterferensi di titik P adalah sebagai berikut. Y sebagai fungsi posisi dan waktu sama dengan 2A cos dalam kurung omega T kurang KL dikali cos dalam kurung K kali delta L dibagi dengan 2, di mana delta L di sini tak lain merupakan selisih lintasan antara L2 dikurangi L1. Karena intensitas sebanding dengan kuadrat resultan YXT, maka bisa dituliskan intensitas sama dengan 4A pangkat 2 dikali dengan kosinus kuadrat dalam kurung omega T kurang KL dikali kosinus kuadrat K delta L dibagi dengan 2. Atau persamaan intensitas ini bisa saya sederhanakan menjadi I sama dengan
I0 cos kuadrat K delta L per 2, di mana I0-nya itu bernilai 2A pangkat 2. Adapun nilai I0 ini muncul sebagai akibat bahwa kita ketahui integrasi dari satu lingkaran penuh dari fungsi cos kuadrat omega T kurang KL itu bernilai 1/2. Sehingga 4A kuadrat dikali dengan 1/2 diperolehlah I0 sebesar 2A pangkat 2. Apabila kita melihat lebih dekat mengenai skema percobaan yang dilakukan oleh Young mengenai interferensi celah ganda, terlihat bahwa delta L itu nilainya adalah A sin theta. Karena sudut theta sangat kecil, maka kita dapat menggunakan asumsi sin theta nilainya akan sama dengan theta. Hal ini bisa kalian peroleh dengan cara menggunakan uraian dari Dirac-Taylor. Sehingga diperolehlah intensitas sebagai fungsi sudut, yakni I0 cos kuadrat dalam kurung K alfa theta dibagi dengan 2. Karena K tak lain merupakan bilangan gelombang yang nilainya 2pi per lambda, maka diperolehlah intensitas sebagai fungsi sudut sama dengan I0 cos kuadrat dalam kurung pi A theta dibagi dengan lambda. Apabila saya buat grafik hubungan antara intensitas dan sudut, maka akan diperoleh grafik seperti gambar tersebut. Jadi terlihat bahwa ada dua buah nilai, yakni intensitas maksimum dan intensitas minimum. Nah, disinilah intensitas maksimum dikatakan bahwa terjadilah proses interferensi konstruktif dan intensitas minimum menandai adanya interferensi destruktif. Sehingga pada layar nanti akan terlihat pola gelap terang sebagai akibat adanya peristiwa interferensi dari kedua buah sumber gelombang koheren tersebut. Selanjutnya kita akan menganalisis secara matematis persamaan intensitas tersebut. Terlihat bahwa untuk intensitas maksimum akan terjadi apabila nilai I sebagai fungsi sudutnya itu bernilai sama dengan I0. Hal ini diperoleh apabila nilai dari cos pi A theta per lambda haruslah sama dengan 1. Sehingga kondisi tersebut akan terpenuhi apabila nilai tetanya itu adalah N lambda dibagi dengan A, di mana N-nya itu kita mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, untuk intensitas minimum akan terjadi apabila I theta-nya itu bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai cos pi A theta dibagi lambda haruslah bernilai sama dengan 0. Atau nilai theta yang memenuhi haruslah bernilai N ditambah setengah dikali lambda per 2. Atau nilai theta haruslah bernilai 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Oke, berdasarkan dua asumsi tersebut, yakni theta maksimum dan nilai theta minimum, kita bisa menentukan jarak titik terang ke N ke titik pusat dan jarak titik gelap ke N ke titik pusat P. Oleh karena itu, kita akan mengamati terlebih dahulu jarak titik terang ke N dari titik pusat P. Terlihat pada gambar bahwa X sama dengan L dikali dengan theta. Sehingga dengan memasukkan kondisi syarat theta supaya interferensi maksimum terjadi, maka diperolehlah X sama dengan N lambda L dibagi dengan A, di mana N itu kita mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana N ini menyatakan orde interferensi konstruktif, di mana untuk N sama dengan 0 menyatakan terang pusat. Adapun nilai N sama dengan 1 menyatakan terang pusat pertama dari terang pusat, sedangkan N sama dengan 2 adalah terang kedua dari titik pusat.
Kemudian, untuk menentukan jarak titik gelap ke N dari titik pusat P, caranya tetap sama dengan mengganti nilai theta dengan kondisi syarat intensitas minimum, maka diperolehlah X sama dengan N ditambah setengah dikali lambda L dibagi dengan A, di mana N-nya kita mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana N ini menyatakan orde gelap untuk interferensi destruktif. Karena pada pola terang gelap tidak ada gelap pusat, yang ada hanyalah terang pusat, maka kita bisa mengganti persamaan tersebut menjadi X sama dengan N dikurang setengah dikali lambda L dibagi dengan A, di mana N kita mulai dari 1, 2, dan seterusnya, di mana N itu untuk 1 menyatakan gelap pertama dari titik pusat, dan N sama dengan 2 menyatakan gelap kedua dari titik pusat. Adapun tanda plus dan minus ini menyatakan sifat kesimetrian dari interferensi. Jadi apabila N-nya plus 1 berarti menyatakan terang pertama di sebelah kanan dari terang pusat, sedangkan kolom minus menandakan terang pertama di sebelah kiri dari titik pusat. Begitupun dengan N yang gelap. Untuk N plus 1 berarti gelap pertama di sebelah kanan dari titik pusat. Apabila dia minus berarti gelap pertama di sebelah kiri dari titik pusat. Kalau begitu, sekian informasi mengenai interferensi. Berdasarkan uraian tersebut, maka kita bisa peroleh bahwa interferensi merupakan proses penggabungan dua atau lebih gelombang membentuk suatu gelombang yang baru dengan menggunakan prinsip superposisi. Adapun syarat yang mempengaruhi terjadinya interferensi minimum dan maksimum adalah beda fasenya, di mana beda fase ini memiliki dua buah unsur. Unsur yang pertama itu adalah perbedaan fase awal masing-masing gelombang, dan yang kedua adalah beda lintasan masing-masing gelombang. Berdasarkan interferensi ini, kita juga setelah mengkaji eksperimen yang dilakukan oleh Young mengenai interferensi celah ganda, bahwa di sini Young menggunakan dua buah celah yang bersumber dari suatu sumber cahaya yang sama. Hal ini bertujuan agar diperoleh suatu gelombang yang sifatnya koheren, yang berarti kedua gelombang tersebut memiliki sudut fase awal yang sama satu sama lain, sehingga selisih fase awalnya itu bernilai sama dengan 0. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hal yang mempengaruhi interferensi hanyalah variabel beda lintasannya saja. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka kita peroleh syarat atau jarak titik terang ke N dari titik pusat P adalah X sama dengan N lambda L per A, di mana N-nya itu menyatakan orde interferensi konstruktifnya, dimulai dari 0 untuk terang pusat, 1 terang pertama, 2 terang kedua, dan begitu pun selanjutnya. Adapun untuk titik gelapnya, jarak titik gelap ke N dari titik pusat P adalah X sama dengan dalam kurung N kurang setengah dikali lambda L dibagi dengan A, di mana N menyatakan orde interferensi minimum dari superposisi gelombang tersebut, di mana N itu untuk satu menyatakan gelap pertama dan N2 menyatakan gelap kedua diukur dari titik terang pusat. Kalau begitu, sekian sedikit informasi dari saya mengenai interferensi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.